vena yang coba lihat di permukaan tangan gini, di sini. Apa warnanya? Ini di pembuluh darah ini, permukaan tangan, punggung tangan. Ada warna biru? Ada, Ibu. Nah, warnanya apa? Biru kan? Aku hijau, Bu. Hijau, ya hijau. Warnanya yang putih hijau ya. Hijau, Bu. Nah, pokoknya Kaget, Bu, ada kirain biru. Tosca, Ibu. Tosca, ya pokoknya ada pembuluh darah kan? Nah, kemudian palpasi garis jempol sini. Garis jempol sini. Ini titik di pergelangan tangan di palpasi. Nih. Gini. Bukan di jempolnya, di palpasi, di pergelangan tangannya. Keraba denyutnya? Apa, Ibu? Nah, yang Anda lihat di permukaan punggung tangan, itu vena. Yang Anda palpasi itu arteri. Nah, sekarang perbedaannya satu lagi. Artinya, vena itu terletak lebih permukaan tubuh. Arteri di dalam tubuh. Dia tidak bisa dilihat, hanya bisa diraba. 2. Yang ketiga, vena itu banyak mengandung CO2. Gas, CO2. Arteri, dia banyak mengandung O2. Nah, ketika Anda pegang vena, ada denyut nggak? Nggak kerasa. Tapi ketika Anda pegang arteri, ada denyut. Artinya adalah tekanan arteri lebih tinggi dibandingkan tekanan vena. Paham ya? Nah, tekanan arteri lebih tinggi dibandingkan tekanan vena. Kenapa? Karena dinding arteri lebih tebal dibandingkan dinding vena. Oke, bisa? Jadi bagaimana kita membedakan arteri dan vena? Lihat tangan aja. Yang di luar adalah vena, yang di dalam adalah arteri. Hanya bisa diraba. Di pergelangan tangan, di tangan ketika arteri brachialis, di karotis di leher, kan gitu. Ya. Oke. Nah, artinya adalah darah itu kan darah, pembuluh darah. Darah itu berfungsi untuk gas. Nutrisi. Nutrisi apa yang dia bawa? Glukosa, lemak, vitamin, hormon, dan metabolik. Kemudian sisa metabolik. Kemudian mengatur pH. Apa pH? Derajat keasaman. Komposisi ion. Dan cairan interstitial. Kemudian restriksi cairan, kehilangan cairan. Pada orang yang cedera, injury. Kemudian defense, toksin. Artinya dia akan membawa juga toksin untuk dibuang kan, patogen. Dan menstabilkan suhu tubuh. Inilah fungsi darah kita. Nah, yang membedakan nanti vena dan arteri adalah gas. Kalau di komposisi darah. Arteri oksigen, vena CO2. Oke. Nah, darah itu apa komposisinya? Ada plasma. Ada sel darah merah, eritrosit, sel darah putih leukosit, ada platelet. Plasma ditambah sel darah disebut dengan whole blood. Ya. Oke. Tahu plasma pernah nggak Anda masuk ke lab kimia ketika pembuluh darah disentrifuge? Tahu sentrifuge? Diputar dengan kecepatan tinggi. Nah, dipisahkan cairan di atas dan bawahnya. Nah, yang atas itulah plasma. Cairannya bening. Gitu, ya. Itu disebut dengan plasma darah. Nah, ada darah arteri dan vena. Suhu memiliki karakteristik yang sama. Rata-rata suhunya 38. Viskositas artinya adalah kekentalan. 5 kali lebih besar dari viskositas air.
pH 735 sampai 745. Volume laki-laki adalah 5 sampai 6, perempuan 4 sampai 5. Berarti laki-laki lebih banyak. Oke. Bentar. Bentar ya. Kalau misalnya Anda susah memahami susah memahami materi secara membaca, Anda bisa menggunakan YouTube ya. YouTube itu sekarang banyak banget YouTube yang membantu Anda belajar itu. Saya aja belajar dari YouTube kok banyak. Nah, plasma itu memiliki komposisi yang mirip dengan cairan interstitial. Apa itu cairan interstitial? Cairan yang terdapat di jaringan antar sel, interstitial atau antar sel. Adanya fluid exchange atau pertukaran cairan melalui dinding kapiler. Perbedaan yang mendasar antara keduanya adalah konsentrasi protein terlarut dalam plasma lebih tinggi. Level pertukaran gas respirasi pada plasma lebih tinggi. Nah, oke. Plasma itu mengandung albumin, globulin, fibrinogen. Apa itu albumin, globulin, fibrinogen? Ini adalah protein darah. Protein lainnya ada hormon peptida, PRL, prolaktin, TSH, EWSH, dan LH. Nah, protein utama darah inilah yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Albumin, globulin, fibrinogen. Fibrinogen salah satu fungsinya adalah mengatur pembekuan darah. Ya. Jadi kalau dalam keperawatan, nanti diagnosa keperawatan, tanda-tanda pasien mengalami gangguan nutrisi adalah kita lihat indikatornya albumin. Kalau albumin dalam darahnya rendah, artinya dia mengalami gangguan nutrisi. Kenapa? Karena albumin ini protein. Tetapi kalau albuminnya dalam batas normal, dia tidak mengalami gangguan nutrisi, walaupun berat badannya turun. Ya, oke. Nah ini yang saya bilang. Jadi ketika plasma dan cairan dipisah, ini komposisinya ini, whole blood ya, sampel. Jadi komposisi plasma itu adalah ada plasma protein, ada cairan lain. Ya. Jadi dia juga mengandung elektrolit, dia juga mengandung organik nutrien, dan juga dia mengandung organic waste. Misalnya urea, apa itu urea? Asam urat, kreatinin, bilirubin, amonium. Dia juga mengandung ini. Nanti akan bisa dibuang sebagai zat patologis. Nah, ini globulin, fibrinogen mengatur protein kurang dari 1%. Albumin, globulin, dan fibrinogen. Nah, albumin itu paling banyak, 60%. Dan dia akan mengatur tekanan osmotik plasma. Apa itu osmotik plasma? Nah, ini sampel darah, plasma itu 46-63%, elemennya adalah 37-54%. Ini disebut dengan zat terlarut, ini zat pelarut. Ya. Ini elemennya dibentuk dari platelet, white blood cell atau sel darah putih, red blood cell atau sel darah merah. Nah, ini bentuk sel darah merah, platelet, white blood cell. Apa saja white blood cell-nya? Ada neutrophil, ada eosinofil, ada basophil, ada limfosit, ada monosit. Ya. Nah, kemudian apa itu hematopoiesis? Tahap perkembangan 8 minggu pertama, embryonic yolk cell. Ini proses pembentukan ya. Kemudian tahap perkembangan bulan kedua sampai kelima, terbentuknya hati dan limpa. Setelah 5 bulan perkembangan, itu di bone marrow, sumsum tulang. Kemudian dewasa di sumsum tulang. Artinya apa? Darah dibentuk di sumsum tulang.
Nah ini, mulai dari hemositoblast, myeloid, stem cell. Nah ini pembentukan darah. Eritrosit ini. Proeritroblast, eritroblastik pada tahap, kemudian retikulosit. Akhirnya terbentuklah eritrosit. Oke? Ini pembentukan limfosit. Jadi awalnya dari sini. Hemositoblast. Ya. Kemudian terbentuk eritrosit, kemudian limfosit, kemudian platelet, kemudian basofil, eosinofil, neutrofil, monosit. Pada sel darah putih. Nah, sel darah merah itu mengandung hemoglobin atau disingkat dengan Hb. Jumlahnya 4,5 sampai 6,3 juta pria, 4,2 sampai 5,5 juta pada wanita. Hematokrit persentase jumlah sel dalam darah 40 sampai 50%. Nah, ini sel darah merah. Ini bentuknya sel darah merah, diameter. Ya. Kemudian sel darah putih. Dibagi menjadi granulosit. Kenapa disebut granulosit? Karena dia bergranula. Dan agranulosit karena dia tidak bergranula. Apa itu granulosit? Neutrofil, eosinofil, basofil. Agranulosit adalah monosit dan limfosit. Ini nanti Anda akan banyak ketemu pada pembelajaran imunologi. Sel darah putih. Sistem kekebalan tubuh. Imunologi. Nah, karakteristik sirkulasinya adalah dia bersifat bergeraknya amuboid. Dapat bermigrasi keluar dari pembuluh darah, dipengaruhi oleh stimulus kimia spesifik. Jadi sifatnya adalah kemotaksis. Neutrofil, eosinofil, dan monosit memiliki peran sebagai fagositosis. Apa itu fagositosis? Fagosit, menangkap. Ya. Platelet disebut juga dengan trombosit. Bersirkulasi 9 sampai 12 hari, normal 350.000 mikroliter. Sepertiganya berada di limpa. Jadi kita punya limpa ya. Ada limpa dekat, dia letaknya di belakang lambung. Disebut dengan lien. Fungsinya adalah transport zat kimia penting dalam proses pembekuan darah. Perlindungan sementara dari kebocoran pembuluh darah, kontraksi aktif setelah terbentuknya bekuan darah. Nah, hemostasis. Ada 3 fase, vaskular, platelet, dan pembekuan. Ya, apa itu hemostasis? Keseimbangan tubuh. Jadi ada fase vaskuler, ada fase platelet, ada fase pembekuan. Nah ini. Oke, jadi fase vaskuler. Ini spam. Nah ini dia, agregasi. Untuk keseimbangan tubuh ya. Dia akan mengeluarkan ADP, tromboksan, kalsium, dan platelet. Agregasi platelet. Nah, ini dia pathway-nya, proses pembekuan darah. Anda pernah mendengar pasien hemofili dulu? Pernah dengar? Pernah Ibu. Kebetulan pernah Ibu. Hemofili itu kan terjadinya gangguan pada pembekuan darah. Salah satu faktor ini ada yang hilang. Kalau nggak salah faktor apa dulu tuh ya? Faktor 9 ya. Faktor 9 atau faktor 8 gitu. Jadi clotting. Nah, faktor 8. Jadi pada salah satu faktor ini nggak ada di sini. Ya. Sehingga tidak bisa terjadi proses pembekuan darah. Oke ya. Ini prosesnya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Anda lelah, saya mengantuk. Kalau tidak ada, jadi saran saya Anda belajar dulu yang pointernya ya, maksudnya pahami tentang anatomi jantung.
letak, kemudian ototnya, kemudian selaputnya, kemudian rongganya, kemudian katupnya, kemudian Anda pelajari tentang sirkulasi darah di jantung, ya. Kemudian sistem saraf apa saja yang mempengaruhi otot jantung. Baru kemudian Anda belajar EKG. Jadi gelombang otot jantung yang dipengaruhi oleh aktivitas listrik pada jantung. Jadi gelombang PQRST yang normal itu seperti apa? Kalau patologis seperti apa? Baru Anda belajar tentang darah. Darah sih sebenarnya nggak banyak. Yang susah itu memahami tentang otot jantung. Oke ya? Oke, kita cukupkan sampai di sini.